Surabaya semua untuk menikmati mie sedap, tapi dengan experience yang berbeda. Di sini ada. Nah, ini saya pengen coba pedasnya. Beda sama mie yang lain. Nggak ada lagi dong. Mie sedap ini memang pilihan. Peluang bisnis Tahun Kuda Api bagi pengusaha pernikahan. Surabaya. The Royal Indonesia TV warga Tionghoa merayakan Tahun Baru Imlek pada tanggal 17 Februari tahun 2026. Pergantian penanggalan kali ini menandai peralihan dari Tahun Ular menuju Tahun Kuda dengan elemen api. Sebuah kombinasi yang dalam tradisi astrologi Tionghoa dipercaya membawa energi sangat kuat, menghangatkan sekaligus menguji kestabilan. Apa dan bagaimana peluang bisnis usaha pernikahan menurut Ketua AP3 Jawa Timur Asosiasi Pengusaha Peralatan Pernikahan? Menurut Jeffrey Liam Ketua AP3 Jatim, dalam perspektif bisnis pernikahan di Tahun Kuda Api dianggap sebagai momentum berani memulai. Energi yang kuat mendorong lahirnya ide baru. Ekspansi usaha perlu ditingkatkan, serta keberanian mengambil peluang dengan mempersiapkan SDM. Karena itu, penguatan manajemen keuangan menjadi kunci utama guna meningkatkan pendapatan yang meningkat dan hindari gaya hidup yang berlebihan. Berikut laporan wartawan Royal TV dari Surabaya, Cok Santoso. Kuda ini itu adalah kuda kan sangat kuat ya, tenaganya apa gitu ya. Nah, kita untuk tahun ini diharapkan juga semangatnya harus seperti kuda ya, tenaganya pun juga powerful mungkin ya, untuk menghadapi situasi ekonomi yang sedang tidak baik-baik aja. Ini mungkin cocok sekali ya dalam perjuangan untuk selama 1 tahun ke depan sampai tahun 2020 gitu ya. Jadi kita harus bekerja keras, mencari ide-ide yang cemerlang, gitu ya, baru-baru, yang inovatif. Mungkin kira-kira. Untuk harapan wedding di tahun 2026 ini seperti apa? Wedding itu saat ini kan lagi menurun ya. Jadi mungkin teman-teman yang seprofesi bisa mencari sesuatu yang baru untuk memicu yang ini generasi Gen Z untuk supaya mau menikah lah. Kalau nggak, soalnya saya lihat situasi sekarang ini mereka itu kayaknya nggak mau repot ya, jadi nggak mau ribet, jadi nggak, kayaknya kalau menikah itu juga mereka mikir-mikir atau gimana gitu. Mungkin dari segi ekonomi kan kurang mantap, harus menyiapkan rumah dulu atau apa, penghasilannya harus mantap. Mungkin pemerintah juga harus tahu ya, membantu dari segi pekerjaan, ruang kerja, atau pendidikannya, atau skillnya yang ini dibina, atau gimana membuat pelatihan-pelatihan atau apa, supaya bisa mencari penghasilan gitulah. Ini agak ini investor yang luar negeri ini yang kita harapkan ada yang datang ya. Kalau iya, kalau yang pihak luar negeri nggak ada ke Indonesia, kan kita kalau ada karya apapun kan mereka belum bisa tahu bahwa Indonesia itu punya karya yang tidak kalah dengan yang luar negeri. Jadi perlu support dari pemerintah untuk mendorong. Iya, untuk mendorong lagi dari pemerintah. Soalnya kalau swasta mungkin kurang ya.
mungkin kalau pemerintah bisa kerjasama dengan negara-negara ya mungkin tetangga dulu lah, Malaysia, Vietnam itu kan mereka itu kan sekarang lagi maju juga saat itu. Saya rasa ya itu peningkatannya itu harus kita ada kerjasama lah. Soalnya kalau kita kerja sendiri itu nggak mungkin akan sukses. Kolaborasi berarti ya? Iya, kolaborasi paling tidak gitu. Selama itu kalau nggak ada jalinan antar negara atau apa, kita nggak akan maju ya. Sesama vendor ini ya kita juga sudah berusaha untuk kerjasama satu dengan yang lain ini. Tapi kalau nggak dibantu dengan pemerintahan atau yang lain itu kurang lah. Saya rasa harus ada bantuan dari pihak pemerintah. Faktor utama itu ya dari dana itu. Iya, kan yang punya dana itu yang kuat itu kan pemerintah. Pemerintah kan ada budget untuk itu. Nah sekarang tinggal SDM-nya aja dari oknum-oknum yang mungkin atau pejabat-pejabat pemerintah ini legowo nggak kasih berapa lah apalah untuk di dunia pernikahan gitu lah. Kalau yang instansi lain kan misalnya kesehatan atau apa-apa itu kan sudah ada pos-posnya. Iya, termasuk dinas pariwisata kalau pernikahan ini. Mungkin bisa dari dinas itu bisa sebagian lah dibagikan ke dunia pernikahan ini. Udah. Keluarga besar Depilih mengucapkan selamat